Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan menghantar kita hingga hari ini, Senin 3 April 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Dan sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Tuhan menghantar kami melewati satu bulan Maret, dan memasuki bulan yang baru, hari ketiga saat ini. Biarlah Tuhan menolong kami dalam setiap aktivitas pada hari ini. Dan firman-Mu yang akan kami dengar, kiranya memberikan kami kekuatan dan juga semangat untuk melakukan seluruh aktivitas kami, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 3 April 2023, diambil dari Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang menegaskan kembali tentang penyertaan Tuhan bagi umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Tuhan menyertai kita. Ulangan pasal 32 ini cerita tentang nyanyian Musa yang isinya menggambarkan bagaimana Allah yang telah memelihara, melindungi, dan menjaga umatnya, yaitu bangsa Israel, dalam perjalanan mereka di sepanjang padang gurun, dan kini akan memasuki tanah perjanjian. Musa menyaksikan dan mengungkapkan bagaimana Allah sebagai Bapa bersikap kepada umat itu sebagai anak-anak yang dikasihi, melindungi, menjaga. Dan semuanya itu diungkapkan Musa sebagai pemimpin agar umat Allah, bangsa Israel, mendengar penuturan dan juga kesaksian Musa pada waktu itu, untuk mempercayai pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka sebagai bangsa, sebagai umat
pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perjalanan di padang gurun akan berakhir. Dengan demikian, mereka akan memasuki tanah perjanjian tidak lama lagi. Untuk itulah, Musa mau mengingatkan umat Tuhan agar merasakan penyertaan Tuhan di masa lalu menjadi modal bagi mereka untuk memasuki masa depan. Janji Tuhan juga diungkapkan bahwa Tuhan akan menyertai mereka pada masa yang akan datang. Ayat renungan kita pada hari ini dengan jelas mengungkapkan bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya dan melindungi mereka. Dikatakan, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Tuhan sangat memperlakukan umatnya secara hati-hati, tapi juga dalam kasih dan perlindungan yang aman. Apa artinya ini bagi kita yang hidup di zaman ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pertama, agar kita menyadari bahwa hidup kita amat berharga bagi Tuhan. Buktinya, itulah penyertaannya dari masa lalu hingga saat ini. Kurang lebih 3 tahun kita diancam dan ditakuti oleh COVID-19. Tetapi hingga saat ini, penyertaan Tuhan bisa kita rasakan. Tuhan menyertai kita. Tuhan menjaga kita. Yang kedua, Tuhan itu setia kepada kita. Dan dengan penuh kasih setia, Ia membimbing dan menuntun kita. Juga dalam hidup hari ini, hidup keseharian kita ke waktu yang akan datang, Tuhan berjanji akan terus melindungi, membimbing, dan menuntun kita. Dan ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, agar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang akan melindungi kita. Sambil kita menyerahkan diri, menyerahkan apa yang ada dalam pikiran, dalam perasaan kita, sambil kita dengan penuh pengharapan bahwa sebagaimana Tuhan menyertai kita di masa lalu, lebih dari itu pun Tuhan bisa menyertai kita pada masa yang akan datang. Tuhan akan terus menyertai umatnya. Tuhan akan terus menyertai kita semuanya. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini. Biarlah itu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka, dan memberkati seluruh keluarga. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam berduka. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan pergumulan berat atau hampir dilanda keputusasaan, biarlah Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka. Agar mereka juga memiliki semangat dan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri. Kami juga ya Tuhan sepanjang hari ini berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.